Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Eris. Kali ini Pak Eris akan membahas soal pilihan ganda dan pembahasannya KSN IPS Terpadu tingkat Provinsi 2019 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Nasional, dan ini ada logo Kompetisi Sains Nasional Part 1, yaitu soal nomor 1 sampai 16. Semuanya ada 30 soal, jadi jangan terlewat part 2-nya ya. Oleh karena itu, silakan jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga banyak manfaatnya. Yuk kita bahas. Nomor 1. Banyak orang berasumsi bahwa Rafflesia arnoldi sama dengan bunga bangkai. Manakah pernyataan berikut ini yang benar? A, B, C, atau D? Jawabannya adalah A. Bunga bangkai mempunyai nama latin Amorphophallus tritanum. Jadi berbeda ya dengan bunga Rafflesia. Ini adalah contoh gambarnya. Ini adalah Amorphophallus tritanum atau suku talas-talasan Araceae endemik dari Sumatera. Ini bunga bangkai. Yang di sampingnya adalah bunga Rafflesia yang ditemukan pertama kali tahun 1818 di hutan tropis Bengkulu, Sumatera. Nomor 2. Hutan merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya. Akan tetapi saat ini banyak terjadi penyusutan luas hutan yang paling drastis di Indonesia. Antara lain terdapat di provinsi mana saja? A, B, C, atau D? Jawabannya adalah B, Riau, Kalimantan Tengah, dan Aceh. Berikut pembahasannya. Ini data tahun 2017 yang bersumber dari Global Forest Watch. Nah, kalian untuk mengetahui berapa persis angkanya, karena ini tidak terlihat, bisa di short URL @at/nrdhy ya. Nah, yang A salah karena tidak masuk ke dalam Global Forest Watch Jawa Barat ini. Sedangkan yang C salah karena Bangka Belitung tidak masuk ke dalam Global Forest Watch. Yang D salah karena Maluku dan Nusa Tenggara Barat tidak masuk juga ke dalam Global Forest Watch. Nomor 3. Kita lanjut ya. Bangkok sangat terkenal dengan destinasi wisata sungai dan kota yang menghadap sungai atau waterfront city. Kota-kota di Indonesia juga sangat berpotensi dikembangkan seperti Bangkok, yaitu A, B, C, atau D? Isinya adalah D, Palembang, Pontianak, dan Samarinda. Berikut pembahasannya. Nomor 1, Sungai Kapuas, yaitu 1178 km, ada di Kalimantan Barat. Ini paling terluas nomor 1 ya. Terus nomor 2 adalah Sungai Mahakam, 920 km, ada di Kalimantan Timur. Sedangkan Sungai Musi ada di urutan nomor 5, yaitu 750 km, ada di Palembang. Waterfront City adalah konsep pengembangan potensi daerah di tepi air, baik itu di tepi pantai, sungai, ataupun danau. Ya, jadi konsep Waterfront City bisa di Sungai Musi, Kapuas, dan Mahakam. Soal nomor 4, perhatikan bagian peta topografi berikut. Untuk menuju puncak agar pendakian tidak terlalu berat, maka jalur yang ditempuh adalah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah A, yaitu nomor 4. Kenapa? Kita lihat. Semakin rapat, maka daerah tersebut dalam kondisi curam. Sebaliknya, jika renggang, maka daerah tersebut dalam kondisi landai. Maka pendaki atau pendakian sebuah bukit atau gunung, seorang pendaki akan mencari tempat-tempat yang landai. Jadi topografi adalah peta yang menggambarkan keadaan bentuk muka bumi, ya, bentuk relief, tinggi atau rendahnya, seperti ini. Jadi pilihnya adalah A, nomor 4. Jadi kalian kalau ingin mendaki, cari peta topografi yang renggang ya. Soal berikutnya, nomor 5, perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan kondisi geologisnya, Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam sebagai berikut, kecuali, jadi yang salah ya. A, B, C, atau D? Jadi ini adalah gambar peta geologis ya,
Jawabannya adalah A, yaitu gunung api. Pembahasannya adalah kondisi geologis Indonesia terdapat pada dua pegunungan muda, Sirkum-Mediterania dan Sirkum-Pasifik. Indonesia terletak di 3 lempeng, yaitu Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ketiga, Indonesia terletak di 2 dangkal besar, yaitu Sunda dan Sahul. Pengaruhnya adalah Kepulauan Indonesia banyak gunung api yang aktif. Kedua, laut di bagian Indonesia Barat dan Timur, dangkal di Indonesia Laut adalah dalam. Jadi Indonesia Tengah lautnya adalah dalam. Yang ketiga, Indonesia menyimpan banyak barang tambang mineral. Keempat, wilayah Indonesia adalah labil, sering bencana tektonik dan vulkanik. Terakhir adalah keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia. Nomor 6, di daerah pegunungan umumnya petani menanam jenis tanaman palawija. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan alam yang berpengaruh kepada, ya, ini pengaruhnya apa? A, B, C, atau D? Jawabannya adalah B. Pembahasannya adalah gambar di samping ini adalah contoh tanaman palawija. Ada wortel, kacang-kacangan, ya, umbi-umbian dan sayuran. Palawija adalah tanaman untuk rotasi pertanian setelah petani selesai memproduksi satu jenis sumber makanan. Jadi palawija itu tanaman kedua, ya. Tanah pegunungan sangat subur karena mengandung berbagai macam mineral dan unsur hara yang dikeluarkan ketika gunung api meletus. Lanjut. Soal nomor 7. Alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Berikut ini adalah ALKI yang telah ditetapkan, kecuali, ya, yang salah. A, B, C, atau D? Yang salah adalah Bali. Kita bahas. Di sini ada peta, ada ALKI 1, ada ALKI 2, ALKI 3, dan seterusnya ini, ya, ALKI 3B dan ALKI 3C. ALKI 1 melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, Samudra Hindia, yang ini, ya. ALKI 2 yang ini melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok. ALKI 3, nah ini ALKI 3 ada A, B, C, ya, yaitu Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Sawu, Samudra Hindia. Jadi yang tidak ada adalah Selat Bali. 8. Penanaman padi gogo rancah di Nusa Tenggara Timur dengan cara ditunggal seperti halnya padi ladang. Hal ini karena keadaan alam wilayah tersebut. Kenapa? A, B, C, atau D? Nusa Tenggara Timur adalah jawabannya A. Jumlah bulan basah lebih sedikit daripada jumlah bulan kering. Jadi banyak bulan keringnya. Kita bahas. Ini adalah varietas Infago atau padi gogo dari 4 sampai ke 9, bahkan sekarang sudah ada 12. Menurut BPS, jadi di NTT 96,7% adalah lahan kering. Basahnya adalah 3,26%. Nomor 9, wilayah Sangiran merupakan tempat ditemukannya banyak kerangka manusia purba. Landform dari wilayah Sangiran adalah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah D, perbukitan. Kita bahas. Ini adalah gambar wilayah Sangiran yang berbukit-bukit, ya. Tentu di bawahnya juga ada aliran sungai. Jadi landform Sangiran adalah daerah yang berbukit-bukit. Pada tahun 96 UNESCO menetapkan sebagai warisan dunia, ya. Nomor 10, untuk menjaga kelestarian hutan, masyarakat di sekitar hutan menetapkan wilayah hutan larangan. Salah satu suku Indonesia yang masih menjaga adanya hutan larangan adalah suku apa? A, B, C, atau D? Jawabannya adalah A, Baduy. Kita lihat. Gambar di samping adalah suku Baduy dalam. Berbedanya dengan suku Baduy luar, perhatikan, yang pakai ikat kepala putih, pakaiannya putih adalah Baduy dalam. Ini yang jarang interaksi dengan masyarakat di luarnya, ya. Jadi betul-betul menjaga kelestarian alam bisa diperhatikan bagaimana terjaga, ya.
Dan ini adalah suku Baduy luar. Ini sering ya interaksi dengan warga masyarakat luar. Hutan larangan adalah hutan yang tidak boleh sembarangan orang memasukkan karena atau memasukinya karena ada nilai sakral ya. Contohnya suku Baduy di mana? Di Banten ya. Kita lanjut. Nomor 11, salah satu contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah A, B, C atau D? Jawabannya adalah B, adaptasi makanan Eropa dan Asia dalam masakan Indonesia. Kita lihat. Yang dimaksud dengan lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia, yaitu ada biotik hidup dan abiotik benda mati. Kenapa yang A salah? Tradisi mudik adalah manusia dengan agama. Yang C salah, TKI mengirim uang manusia dengan ekonomi. Yang D salah, persawahan menjadi pemakaman adalah manusia dengan lingkungan buatan. Nomor 12, modal sosial masyarakat yang digunakan untuk bertahan pada masa paceklik adalah A, B, C atau D? Isinya adalah B, membeli kebutuhan pokok di warung dengan cara berhutang. Pembahasannya adalah modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma atau nilai yang memfasilitasi dan membangun kerjasama melalui apa ini? Jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Pertanyaannya adalah, kenapa ini ada gambar di luar kita teman, di sini kalian pelanggan, harap berpengertian. Tidak melayani bon, Hiroshima hancur karena bom. Warung hancur karena bon, dilarang ngutang berarti. Sedangkan di sini kita dalam paceklik bisa berhutang. Inilah hutang piutang ini yang menyebabkan sekarang jarang warung untuk memberikan bon hutang, karena yang ngasih ngutangnya itu pas waktu mau bayar nih ya, orang yang punya bon agak susah. Jadi banyak sekarang tulisan dilarang hutang. Kita lanjut. Nomor 13, meluasnya pemakaian media sosial seringkali digunakan untuk menyerang kelompok lain yang berbeda keyakinan. Untuk meminimalisasi gejala tersebut, lembaga sosial yang harus diperkuat adalah lembaga apa? A, B, C atau D? C, agama ya, kita bahas. Intinya lembaga agama adalah mengajarkan kebaikan. Jadi tolong jangan sampai kita ini gampang diadu domba ya. Nah, ini ada Islam, ada Kristen, ya ada Hindu, ya ada Buddha dan sebagainya. Di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tapi tetap satu jua. 14, untuk mendukung sektor pariwisata di daerah, siswa SMP di sekitar Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara diajarkan muatan lokal berupa tarian dan lagu daerah. Hal ini menunjukkan interaksi manusia dengan A, budaya. Kita lihat. Ini adalah tarian dari daerah Wakatobi, yaitu tarian Balumpa ya. Berikutnya, kenapa disebut lingkungan budaya? Karena budaya itu adalah cipta, rasa, dan karsa manusia. Kita lanjut. Nomor 16, keikutsertaan setiap warga negara Indonesia WNI yang sudah 17 tahun dalam pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari lembaga sosial apa? Jadi pemilihan umum ya. A, B, C atau D? Jawabannya adalah B, lembaga politik. Pembahasannya adalah, ini adalah ilustrasi bagaimana KPUD memberikan pelayanan ya siswa SMA yang sudah 17 tahun untuk bisa memilih. Menurut W. Sokorel, lembaga politik adalah, kata kuncinya ya, mengatur serta menciptakan tata tertib. 16, keluarga mengajarkan untuk menghargai dan menghormati suku bangsa lain. Nilai ini diajarkan agar tumbuh rasa persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga dapat meminimalisasi konflik antar suku bangsa. Dalam hal ini lembaga keluarga menjalankan peran apa? A, B, C atau D? Jawabannya adalah A, sosialisasi. Pembahasannya adalah,
Ini ada gambar yang berbeda keyakinan, tetapi mereka bisa harmonis. Artinya keharmonisan ini harus diajarkan sedini mungkin agar tidak terjadi konflik. Karena Indonesia adalah multikultural. Menurut Robert M. J. Lawang, sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, dan peran di dalam kehidupan sosial masyarakat. Oke, itu pembahasan part 1 soal nomor 1 sampai 16. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat dan tidak ketinggalan part 2 yaitu 17 sampai 30. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.